Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tech Test Wibu Game atau Stef Test Wibu Game. Anyway, di video kali ini kita bakal ngetes si versi kecilnya nih. 2 bulan yang lalu kita udah review si Google Pixel 8 Pro gaming testnya. Sekarang kita bakal review si 8 biasa. Kemarin di 8 Pro itu lumayan oke ya, tapi ini kan 8 lebih kecil form factor-nya, jadi gue expect sih bakal lebih overheat. Sebelum kita masuk ke videonya, ada sedikit yang gue mau bahas. Pertama, sorry gue nggak bisa pakai overlay stats karena ini si Taco Stats-nya masih belum support Android 15. Untuk Scene 8 gue kurang tahu cara pakainya. Mungkin kalau misalnya bisa bantu, bisa komen di bawah. Soalnya gue cari di Google pun agak susah ya nyarinya. Jadi ya, thank you for that. Dan mari kita langsung aja masuk ke gaming testnya. Langsung aja kita launch Wuthering Wave. Dan sampai kita tunggu loadingnya, gue lap dulu bentar untuk si layarnya. Sedikit refresh aja untuk speknya. Ini pakai Google Tensor G3. Masih terkenal sebagai chipset yang lemot banget pada zamannya dibanding HP lain, dibanding flagship lain untuk si benchmarknya, dan juga masih terkenal chipset yang cepat panas. Tapi gue sih nggak terlalu dissatisfied banget ya pas kita terakhir ngetes 8 Pro, masih lumayan oke kan. Jadi gue penasaran versi kecilnya Pixel 8 bagaimana nih. Di tahun 2025 ini gue Wuthering Wave masih 2.1 ya, belum 2.2. Banner Cantarella ini masih banner brand, tar lagi ganti banner, jadi ya. Ini masih Wuthering Wave 2.1, kita penasaran bagaimana si performance-nya. Langsung aja kita naikin volumenya dikit. Dah, untuk speaker-nya sendiri gue bisa bilang ini pretty good ya guys. Dia dual speaker dan suaranya ini memang lebih ke arah balance bright. Tapi walaupun bright, dia nggak ada distorsi di volume tinggi. Masih clear dan masih enak didengar. Oke, loading sendiri dia pakai UFS 3.1 yang artinya nggak secepat UFS 4.0. Bisa kita lihat ya, di Pixel 8 Pro kerasa lebih cepat kan. Nah, untuk setting sendiri sih, ini gue nyobanya di medium setting yang menurut gue best untuk HP ini. Di balance setting, FSR gue matiin biar kualitas gambarnya juga lebih bagus ya. Dan seperti ini sisanya, kalian bisa pause aja. Oke, gue nyalain timernya. Dan pertama seperti biasa kita lawan HKT dulu. Habis itu kita taste Discord. Dan habis itu kita bakal lawan boss yang di luar. Setelah itu kita bakal muter-muter Laguna, terbang-terbang sambil ngebahas bagaimana. Untuk tes sendiri seperti biasa bakal sampai 15 menit, terus gue bakal pause bentar, gue main 15 menit lagi biar 30 menit, terus gue bahas konklusinya gimana. Oke, daripada banyak ngomong, kita langsung masuk aja. Dan setiap combat gue nggak bakal ngomong biar kalian bisa dengerin juga gimana kualitas speaker dan lebih imersif lah. Kenapa, itu dia kenapa alasannya video ini nggak ada background musik ya, biar lebih imersif aja. Oke, gue gedein. Dan gue zoom dikit. Dikit aja kita zoom. Nah, segini. Dan langsung aja kita masuk ya. Dikit lagi. Nah. Let's go. ついてこられます。入力。アド、アスト。私の後ろに剣伝せし監獄よ。リンに帰れ。これがモンテリの挨拶です。よし、お預けなさい。なかなかやりますわね。これはどう？勝利の女神が微笑んだ。速やかに片付けましょう。ある程度賛成ですわ。この身を誓いをなす。腰の上抹消。私の後ろその盾を解き放つ。これがモンテリの挨拶です。逃げられるとでも？ Oke, seperti itu. Kita kecilin dulu. Tadi di awal-awal ada sedikit stutter ya, kayaknya lagi ngeload. Tapi setelah itu pas gue combat sih, rasanya nggak ada stutter sama sekali. Ada sedikit FPS drop, tapi kira-kira itu nggak sampai unplayable. Paling sekitar 30-an tadi FPS dropnya kalau banyak efek. Overall masih sangat playable. Dan masih enak dimainin. Oke, kalau misalnya di instance gini sih dia lumayan enak ya, nggak ada masalah. Dan ini kita baru 2 menit main, HP udah mulai kerasa agak anget. Jadi ya, bisa kita lihat ya, cepet, lumayan cepet dia thermal throttling-nya. Kita klaim aja, well, you know what, gue nggak mau ngeklaim deh, lebar. Mending nyari artifact aja mumpung lagi double. Kita apa ya, jangan artifact deh, kita dungeon biasa ya. Dan loading keluar world ini yang gue rasa ya dibanding sama UFS 4.0,
ditambah dengan Google Tensor juga kayaknya speed loading emang agak sedikit lebih lama ya. Kayak loading keluar masuk world, pindah map, itu kerasa lebih lama dari HP yang pakai UFS 4.0 dan chipset zaman sekarang gitu. Kerasanya lebih lama. Kita ini aja, mumpung lagi double XP, kita farming di sini nih. Gak guna farming apa ya? Farming shell credits gitu. Let's see. Kita farming weapon plates aja deh ya. Kita pakai Jinsi. Oke. Dan karena ini bukan bos-bos besar, ini kita bakal battle sambil ngobrol aja. Jadi gue rasa sih untuk gaming experience Pixel sendiri ya, setelah Pixel 7 kayak Pixel 8 ke atas sih lebih enak ya. Jadi lebih gak unplayable gitu. Soalnya gue inget pas gue review Pixel 6 sama Pixel 7 main game masih kayak gak enak gitu. Tapi kok di HP ini lumayan oke lah. Masih lumayan oke. Ulti masih kerasa smooth, starter minim. Cuma memang kerasa kayaknya untuk wuthering wave lebih enak main di RAM 12 GB ya. Kerasanya lebih lega aja gitu. Kalau di sini kadang masih suka ada sedikit stutter gitu loh. Itu aja sih perasaan gue. Dan untungnya kan selanjutnya di Pixel 10 ya, dia bakal kerja sama TSMC buat ngebuat ini nih. Buat ngebuat si chipset Google Tensor G5 katanya kerja sama TSMC yang katanya bakal lebih cepat dan gak bakal cepat panas. Semoga rumornya asli ya, bukan rumor, sekedar rumor gitu. Let's see lah, let's hope. Oke, pretty good. Jinsi masih powerful ya, walaupun udah 2.1 juga. Masih belum ada power creep-nya, masih belum kerasa. Kita coba sekali lagi ya, buat ngabisin si itunya. Alright, let's go. Setiap awal mulai kayak musuhnya nge-spawn gitu, kerasa ada kayak FPS drop sama stutter ya, dan kalau banyak efek juga ada sedikit stutter sih, kerasa. Tapi nggak parah banget sih, masih playable. Dan walaupun stutter gini, touchscreen-nya tuh masih enak gitu dipencet. Biasa kan suka jadi kayak delay, kalau ini masih oke lah gitu. Gue rasa sih ini stutternya lebih ke ini ya. Karena FPS-nya sendiri sih kayak oke gitu. Rasanya nih gue stutternya lebih dari itu sih, dari si kekurangan RAM sama udah mulai throttling. Karena ini kita udah masuk di 5 menit dan ini belakangnya udah mulai kerasa anget-anget arah ke panas guys. Dan bisa kita lihat loadingnya juga emang agak lama ya kalau UFS 3.1 ditambah Google Tensor G3. Gue nggak inget sih udah lama kan ya Pixel 8 Pro kita tes gamingnya. Kira-kira di HP itu lebih itu nggak sih? Loadingnya lebih cepat nggak sih? Rasanya gue lebih cepat loh, rasanya gue ya. Rasanya kayak lebih cepat. Oke, next kita lawan musuh di Overworld biar lebih akurat lagi. Gue biasanya kalau ngetes suka di sini nih ngelawan musuh si Morning Ix yang di bawah sini. Jadi kita tinggal teleport ke sini. Kita lawan yang di bawah. Cuma gue harus mastiin dulu tempatnya biar nggak salah landing. Oke. Jadi dia tuh di belakang ya kalau nggak salah. Yap, belakang tinggal turun. Oke, sorry. Off kamera tadi HP-nya gue lagi ngeliat gitu. Dan kita ganti dulu ke pesawat, mode pesawat. And let's go down. Sebenarnya kalau misalkan FPS lebih bagus, main Google Pixel bisa di low setting dan FSR nyala ya. Jadi lebih irit performance dan nggak cepet panas. Tapi sih balance menurut gue best of both world gitu. Dapat performance tapi masih bagus juga gitu, gambarnya nggak burik-burik amat. Oke, ini gue bakal nggak ngomong juga, kita gedein. Yap, bos luar gini sih ecek-ecek semua ya. Lumayan easy. Tapi udah kerasa, ini HP udah mulai kerasa, thermal throttling-nya udah mulai kerasa banget. FPS juga kalau misalnya kita tadi lawan gitu sekitar 30-an. Sekarang di open world gini FPS kira-kira sekitar 30 plus, 40 low ya. 30 high, 40 low. Kerasa banget sih ini udah mulai itu ya. Dan layarnya juga udah kelihatan nggak sih dibanding tadi kita awal nge-record video. Layarnya udah mulai sedikit ngedim. Oh ya by the way tadi gue nge-record di 80% ya, sekarang udah 75.
Udah kerasa sih, tapi at least kalau exploring gini masih responsif dan masih belum ada stutter sih. Coba kalau kita terbang ya. Ya masih oke ya. Ada sedikit stutter tapi kecil banget sih, gue nggak bakal terlalu komplain. Dan stutternya ini kayaknya lebih dari pop, apa ya, banyak aset-aset yang di-render kan. Soalnya ini terbang gini jadi kerasa struggling si chipsetnya. Sebenarnya sih ini memang chipsetnya juga lemah, ditambah lagi dia cepat panas dari thermal throttling. Ini pasti udah thermal throttling, soalnya pas tadi kita mulai video ini nggak se-low ini ya FPS-nya, ini udah agak low kerasa. Kita coba lawan ini ya, lawan Lorelei, kita coba lawan kakaknya Shorekeeper. By the way, apakah kalian bakal nge-pull Zani atau siapa sih itu? Katrelia ya, yang bisa 2-in-1, bisa jadi Loli atau bisa jadi MILF. Itu sih gue pasti pull mereka berdua, itu mah harus banget. Ya bisa kerasa FPS-nya ini udah mulai agak turun juga. Dan biasanya kalau kita lawan Lorelei ini agak berat ya, karena banyak efek sama reflection, screen space reflection gitu. Jadi kita lihat bagaimana performance-nya kalau lawan Lorelei. Gue nggak bakal ngomong lagi, let's go. Big stutter. Au. Stutter lagi. Oh no. Oke. Oke, guys. Kelihatan ya? Tadi ini thermal throttling-nya kelihatan banget. FPS-nya tadi udah lumayan low ya, sampai 20-an itu kayaknya. Dan suka stutter dan sedikit freeze. Dan gue bisa bilang, ini udah performance-nya udah dimana nge-efek ke gameplay. Tadi gue agak susah ngedodge dan rotasi ngasih skill gitu agak sedikit clunky karena FPS-nya udah turun kayak gitu. Jadi di menit 10 udah mulai kerasa thermal throttling. Tapi surprisingly HP sendiri dia nggak panas sampai kayak nggak enak dipegang gitu. Masih panas-panas anget lah, kayak sekitar 38 derajat gitu loh. Masih oke loh surprisingly untuk hitnya sendiri, ya nggak parah banget. Ini sama kayak di Google Pixel 8 Pro kemarin ya. Tapi untuk thermal throttling gue rasa sih ini lebih agresif ya dibanding Pixel 8 Pro kemarin. Kayak nih kita di open world aja ngelawan si musuh-musuh kecil kayak gini aja udah kerasa kan. FPS-nya kecil dan kerasa ada stutter gitu loh. Thermal throttling-nya trigger ini pasti. Tapi ya menurut gue sih oke ya, dan kita coba aja langsung ke Ragusa. Seperti biasa kita bakal terbang ke sana. Langsung ngacir aja. Berarti itu ke arah kita ngadep ke sini dikit dan kita terbang. Oke, sorry off kamera lagi. Untuk screen dim juga ini gue lumayan surprise ya. Screen-nya ini memang udah lebih gelap dari biasanya, tapi nggak parah-parah banget sih. Nggak gelap banget sampai unusable gitu. Kayak untuk open world gitu ya, exploring bunuh-bunuh gini yang nggak butuh banyak skill gitu, bukan hologram, masih oke sih. Kayak melawan musuh-musuh kecil kayak gini, gitu, kayak gini-gini, masih oke loh. Emang stutternya udah lumayan kerasa parah ya. Tapi bisa dibilang karena layarnya cukup responsif, jadi masih enjoyable untuk gue at least ya. Kita coba teleport ke yang deket aja terus kita terbang deh. Kalau panas gini kita lihat apakah lama nggak ya loadingnya, kita lihat nih. Fast travel 12 menit nih, 3 menit lagi guys. Oke, dan kita langsung aja ke Ragusa, tes terakhir nih. Starternya udah mulai banyak ya kerasa ya. Jadi, yap ini bukan dari RAM ternyata ya, starter gitunya. Dari chipsetnya emang gak kuat, ditambah lagi thermal throttling makin gak kuat. Awal-awal ada sedikit starter tapi masih relatif smooth ya. Sekarang starternya udah lebih merajalela daripada smooth nih. Kita terbang aja langsung.
Terbang sih kontrol, at least ya walaupun nge-lag gini guys, masih responsif gitu button-buttonnya. Kayak nggak ada kayak delay gitu. Langsung aja kita landing, bam. Dan ya oke. Ini baru kerasa banget kita struggling sekali ya. Kelihatan nggak tuh? Kita panning gini aja kerasa nge-lag loh. Tapi kalau kita ke karakter profile kayaknya masih smooth deh. これが風 Ya, kalau karakter profile masih 60 fps ya. Karena nggak berat banget juga sih. が決めますわ Ada sedikit stutter tapi masih. Ya, kayak gini. Ini kerasa banget sekitar 30 fps-an. Kerasa banget. 来られますか Kita lihat kalau kita masuk ke beta apakah ada bug. Dan, oh enggak ya. Jadi, biasanya kalau di HP-HP yang flagship sekalipun kayak iQOO 12 gitu, karena dia suka ngebug gitu teksturnya kayak nge-reload terus for no reason. Di versi yang sama ya, versi 2,1 wuthering wave-nya. Di sini nggak ada masalah sih tadi gue, masuknya nggak langsung nge-render gitu. So that's good. Waduh, berisik banget. Ganti hari ya, sekarang udah siang-siang. Tapi ya, overall sih oke performance, cuma ya kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama performance gini sih, exploring masih cukup nyaman lah. Dan kalau misalnya kalian mau lebih bagus, bisa diturunin ke low. Dan kalau ingin lebih bagus, bisa kalian mau diturunin ke low gitu ya, biar lebih oke gitu. Gue rekomendasi ke performance ya, turunin ke performance 60. Nah, gue rekomend nih guys, kalau kalian turunin ke performance, kalian mending nyalain si brightness-nya, setting ke all the way to the bottom. Jadi brightness-nya kan awalnya di sini nih. Kalian turunin ke sini. Pasti walaupun performance gambarnya lebih bagus. Lebih imersif aja gitu, kontrasnya lebih bagus dan lebih enak dilihat di mata, nggak wash out banget. Ini performance jadi masih kelihatan bagus kan gambarnya, walaupun performance. Tapi di performance juga ini sih FPS-nya nggak beda jauh ya. Cuma stutternya lebih dikit dan agak naik dikit doang kayaknya sih. Jadi makanya gue ngerekomen kalian kalau mau main WoW sih mendingan di ini aja gitu, di balance aja. Balance terus FPS-nya di 60. Dan udah FSR matiin, kalau mau dinyalain boleh, terserah. Ya kayak gini. FPS mungkin cuma beda kayak 2, 3, 4 FPS ya. Ini sih oke sih. Jadi ya, tadi gue mau ngetes sampai 30 menit, tapi kayaknya nggak tau perlu ya, ini 15 menit aja. Performance-nya udah kayak stagnan gitu, dan ini HP dari tadi loh, dari tadi 10 menit, panasnya kayak gini aja. Jadi kayaknya emang dia agak agresif sih thermal throttling-nya guys, di Google Pixel 8. Jadi kalau udah berapa status, dia langsung ke thermal throttle agak agresif, jadi ini panasnya tuh segini aja dari tadi. So ya, bagaimana konklusinya gue main Wuthering Waves di Google Pixel 8? Menurut gue sih, cukup nyaman surprisingly. Cukup nyaman, terutama di awal 10 menit ya, masih responsif, masih enak. Setelah itu memang gameplay ada sedikit stutter, FPS-nya banyak drop, dan kalau udah lebih dari 10 menit sih gue nggak rekomen kalian main yang kayak try hard gitu loh. Kalau Tower of Adversary masih oke menurut gue. Wimpling Waves masih oke. Tapi kalau misalkan nyoba kayak hologram gitu di thermal throttling, gue sih nggak rekomen ya. Jadi mungkin kalau mau hologram pas awal-awal gitu coba ya. Kalau untuk exploring gitu, lawan-lawan musuh-musuh di overworld yang gampang banget, orang buta juga bisa ngebunuh ya, masih comfortable. Jadi lumayan surprise ya. Google Pixel dulu memang jelek banget buat game. Sekarang sih masih udah lumayan bagus loh surprisingly. Ini Google Pixel 8 loh, bukan 9 atau bukan 10. 10 harusnya paling bagus karena dia chipsetnya lebih bagus ya, pakai TSMC bukan Samsung lagi. Jadi ya gue harap sih, gue juga looking forward mudah-mudahan Google Pixel 10 lebih bagus lagi. Tapi ini sih untuk Google Pixel gitu ya, udah sangat baik. Jadi berapa kasih gue rating? Untuk rating HP di harga 5 jutaan yang all-rounder ya, ini gue kasih rating sekitar 7 dari 10. Yap. Lumayan oke, masih bagus, nggak solid-solid banget, tapi memang ini HP bukan HP gaming. Dan untuk full review-nya, besok ya, jangan lupa. Tapi untuk HP Google Pixel, ini performance-nya 9 dari 10. Bagus banget menurut gue sih, untuk kelas Pixel. Jadi mungkin cuma segitu aja untuk gaming testnya, hampir jatuh. Dan besok bakal ada full review-nya, stay tune aja. Thank you for watching, kita ketemu lagi besok untuk full review si Google Pixel 8. Stay tune, and goodbye.